Yang pertama saya tentu ikut prihatin ya, dan sebetulnya ini kan udah sering terulang ya di kalangan kawan-kawan kita sebagai selebriti atau public figure. Nah, tapi kita juga harus bijak juga melihat ini. Apakah seseorang itu udah dijadikan tersangka terhadap kejahatan itu atau memang baru dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian. Nah, maksud saya jangan kita menghukum seseorang dan ternyata orang itu katakanlah sebagai korban ya, dalam hal ini ya. Jadi kita tunggu apa proses penyidikannya dan apa hasilnya. Jadi sekali lagi kita harus kedepankan asas praduga tak bersalah dalam hal ini. Nah, tapi kalau itu terjadi, tentu sekali lagi seperti saya katakan tadi, itu tentu sangat kita sayangkan ya. Dan saya berharap jangan sampai terulang lagi lah di waktu-waktu yang akan datang. Oke Bang, si HH ini kan terkenal katanya dekat dengan sama Kris Hatta, mantan klien Abang, dan mungkin Abang juga masih berhubungan sama Kris baik-baik aja kan. Gimana sih Bang, Abang pernah dikenalkan atau seperti apa? Tahun lalu itu saya dikenalkan memang ya, karena waktu kira-kira bulan Juli tahun 2019 itu kan kasus Kris Hatta lagi berjalan ya di Polda Metro Jaya. Dan waktu itu saya diperkenalkan itu terhadap si HH ini. Dan saya lihat anaknya baik kok itu. Anaknya baik, anaknya juga terbuka berbicara dengan kita sebagai tim kuasa hukum waktu itu ya. Nah, kalau sekarang dugaan terjadi kasus prostitusi itu, sekali lagi saya turut prihatin jika itu benar ya, dan harapan saya kita sama-sama tunggu hasil penyidikan. Nah, apa sebetulnya yang terjadi gitu, apakah si HH ini hanya korban atau katakanlah dijebak oleh seseorang atau sekelompok orang, atau dia hanya berada di waktu dan tempat yang salah, kira-kira seperti itu. Nah, anaknya baik saya kira ya, anaknya baik. Seberapa dekat sih Bang waktu Abang dikenalkan oleh Kris Hatta dengan HH itu Bang? Ya, dia datang ke itu sering besuk ya, karena Kris Hatta ditahan di Polda Metro waktu itu, lalu kami kuasa hukumnya, tim kita gitu, dia sering datang melihat, membesuk gitu ya, layaknya persahabatan kira seperti itu. Dan saya lihat juga dengan Kris Hatta juga ya dekat gitu sebagai kawan saya kira waktu itu ya. Nah, saya terkejut kalau katanya kemarin itu tertangkap karena dugaan itu prostitusi itu, dan harapan kita tentu itu hanya isu atau hanya sesuatu yang mudah-mudahan dia tidak melakukan itulah kira-kira. Jadi kalau tanggapan dari Abang mengenai permasalahan hal ini, support dari Abang kan, lawyernya si HH ini juga Abang kenal juga kan? Betul. Adik Abang juga. Betul. Jadi saya mendapat informasi bahwa yang mendampingi HH sekarang ini sahabat saya, adik saya, Maci ya. Dia juga bagus, mudah-mudahan dia bisa mendampingi sampai tuntas ya. Dan saya berharap tadi, karena ini baru pada proses penyelidikan dan penyidikan, tentu belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, saran saya ikuti saja prosedur hukum ya yang sekarang lagi berproses. Yang pertama, yang kedua, saran saya juga harus hati-hati dalam bergaul gitu ya, karena nggak semua kawan itu baik gitu kan. Nah, jangan sampai kita atau dia sebagai anak-anak baik-baik lalu bergaul, berkumpul dengan kawannya yang tidak baik, tentu ujungnya juga tidak baik gitu. Jadi harapan saya ya ikuti proses ini dengan sabar, ikuti proses ini dengan dengan baik ya, dan mudah-mudahan tentu ada jalan keluar yang terbaik buat HH. Harapan saya seperti itu. Kalau memang dia terbukti, nanti kan proses kan jalan ya, penetapan tersangka terhadap bersangkutan. Kalau nggak terbukti, tentu aparat penyidik saya kira akan melepaskan yang bersangkutan. Jadi harapan saya itu tadi ya, hati-hati dalam bergaul dan ikuti prosedur ini dengan sebaik-baiknya. Saya yakin juga lawyernya juga luar biasa itu ya, saudara Maci, adinda saya yang juga membantu prosesnya. Nanti mudah-mudahan ke depan kalau memang prosesnya bergulir juga nanti akan sama-sama membantu lah. Karena saya dulu juga sempat kenal dengan yang bersangkutan ya, ketika saya dan tim juga membela kepentingan hukumnya Kris Hatta setahun yang lalu lah kira-kira. Jadi itu harapan saya.